Isu reshuffle kabinet kembali ramai di ranah publik. Benarkah reshuffle kabinet diperlukan saat ini? Jika iya, menteri-menteri mana saja yang layak diganti? Untuk membahas hal itu sudah hadir di Studio Berita 1 Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Parera dan pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Namun kita langsung ke Mbak Wi dulu. Mbak Wi, ini kalau kita bicara soal reshuffle, menurut Anda, apakah memang perlu dilakukan saat ini? Iya. Sebenarnya idealnya tidak ya, kurang dari 1 tahun gitu dilakukan reshuffle. Idealnya tidak gitu. Dengan catatan bahwa memang ketika ada penetapan para menteri-menteri ini, pembantu presiden ini dilakukan secara seksama gitu ya. Kita tahu kan. Taruhlah ini kan sudah dilakukan, artinya presiden sudah melakukan itu secara seksama dalam memilih. Ada resiko ketika Pak Jokowi mengatakan ini kabinet kerja. Kerja. Berarti sebetulnya dengan kata lain ini kabinet profesional. Ini zakon kabinet. Jadi kabinet ahli yang tidak lagi perlu mempertimbangkan banyak hal dan sebagainya, tapi dia adalah bukan orang-orang elementary gitu ya. Orang-orang yang betul-betul profesional, memiliki kompetensi dan kapasitas. Kapasitas itu belum tentu kompeten tapi memiliki kapasitas. Jadi kapasitas sebagai eksekutif, mengeksekusi. Tentunya ini harus dicerminkan oleh hampir semua menteri tentunya ya, mayoritas, bahwa ini adalah program visi misi presiden, karena presiden mengatakan semua menteri melakukan visi misi saya. Artinya ketika mengatakan ini adalah kabinet kerja, artinya kalau kerja ada hasilnya, betul, gitu. Ada tolak ukur, ada iya, konkret di sana sebetulnya. Iya. Nah, ini sebetulnya yang akan dilihat oleh rakyat sebetulnya. Oleh publik. Apakah hasil dari kabinet kerja ini sudah terlihat atau belum? Nah, ini jadi poin bagus sekali ya menurut saya, harus ada indikator kinerja dari kabinet kerja-kerja ini. Apa indikatornya, konkretnya gitu ya? Karena sudah ada 9 program nawacita, jadi masing-masing menteri terkait dengan 9 program nawacita itu sudah jelas bahwa mereka punya tupoksinya. Jadi Kementerian Keuangan, ekonomi tadi itu, apa tupoksinya gitu ya? Dalam tempo katakan mungkin 3 bulan pertama, 6 bulan pertama sampai 1 tahun pertama. Lah ini yang kelihatannya ya, karena kabinet kerja itu konkret gitu, kok nggak konkret. Kalaupun menurut pandangan masyarakat sekarang ya? Iya, tidak puas. Apalagi harga naik gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kok semakin membebani masyarakat yang khususnya yang tidak mampu. Yang khususnya juga kita harus mencatat bahwa masyarakat miskin dan pengangguran ini juga masih besar. Jadi begitu ada naik turun harga BBM, harga LPG, paling banyak berdampak ya, dan masyarakat Indonesia yang paling berdampak itu adalah langsung. Oke, Pak Andreas, ini apakah menurut PDIP memang sudah saatnya? Ya, jadi idealnya suatu pembentukan kabinet itu dilakukan untuk 5 tahun gitu. Artinya tidak ada keharusan untuk melakukan reshuffle. Tetapi bukan berarti tidak boleh gitu. Kalau saya melihat bahkan harus mungkin kalau memang kinerjanya memang terjadi ya seperti tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi, bahwa kalau memang kita presiden dalam hal ini ya, melihat bahwa ada hal-hal yang menyangkut pada kinerja tadi, pencapaian target tadi tidak tercapai atau justru mengganggu proses yang berjalan, lebih cepat diperbaiki lebih baik gitu. Lebih cepatnya itu berapa lama kalau menurut Bang Andreas? Saya kira dalam tempo kurang dari setahun itu waktu yang ideal. Dalam arti apa? Sehingga memberikan kesempatan pada yang berikut untuk memperbaiki dan melakukan beradaptasi juga kan? Betul. Karena ini poin penting ya, ketika menteri-menteri yang tadi disebutkan ekonomi dan hukum tidak perform, ini mendelegitimasi pemerintah gitu. Nah, ini yang harus diketahui oleh Pak Jokowi, sehingga dengan tolok ukur yang indikator yang konkretnya, evaluasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional gitu ya, tidak ada masalah menurut saya melakukan perombakan itu, the sooner the better. Sooner better. Ya, daripada mempersilahkan orang yang tidak kompeten, tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkan kinerjanya kalau sampai 5 tahun. Kalau diberi kesempatan juga mungkin akan menjadi tambah masalah sebetulnya kan seperti itu, Bang. Saya kira justru akan menjadi beban gitu buat pemerintahan gitu. Juga ada beberapa hal yang saya kira dalam beberapa waktu terakhir ini justru menjadi persoalan. Misalnya ketika presiden bicara soal waktu itu tunjangan untuk DPR. Oh, tunjangan mobil. Iya, informasi-informasi seperti ini nih penting gitu ya. Jadi lingkaran-lingkaran terdekat itu juga penting di dalam mensuplai informasi. Dan menurut Anda lingkaran-lingkaran terdekat
Pak Jokowi ini apakah memang seharusnya harus mereka diganti? perform betul untuk kemudian menjadi istilahnya ya kaki dan tangan yang setiap saat siap membantu Pak Jokowi. Dan menurut Anda orang-orang lingkaran terdekat Pak Jokowi sekarang ini memang kita lihat harus di diganti? dalam hasil-hasil yang disampaikan atau ya apa yang di penampilan dari pemerintahan ini justru di dalam beberapa hal terganggu soal itu gitu. Oke, Bang Andreas dan Mbak Wi, ini kita punya satu grafik, kita simak bersama. Ini survei 6 bulan Jokowi JK dari Poltreking Indonesia yang mengatakan bahwa 48,5% masyarakat tidak puas, hanya 44% yang puas dan 7,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara soal reshuffle, meskipun tadi yang puas cukup banyak ya, tapi yang tidak setuju untuk reshuffle justru sedikit, hanya 28%, sementara 41,8% setuju harus dilakukan reshuffle kabinet. Ini kalau bagi orang awam artinya ada orang-orang yang sebetulnya puas dengan pemerintahan Jokowi tapi setuju dengan adanya reshuffle. Seperti itu nggak Bang Andreas membacanya? Ya, saya agak kurang sepaham gitu. Kalau misalnya reshuffle itu berdasarkan hasil survei seperti ini gitu. Dari awal reshuffle pasti tidak berdasarkan survei, tapi ini anggapan masyarakat. Gitu ya. Anggapan masyarakat gitu. ini. Ya itu pandangan masyarakat kan kelihatan dari survei. Mengapa gitu? Saya punya alasan. Kenapa? Karena survei itu dilakukan potret-potret sesaat gitu. Pada saat dilakukan survei. Di dalam 1 minggu ketika survei itu dilakukan gitu. Sementara ukuran kita melihat kinerja ini kalau kita katakan di dalam ini 6 bulan harus diperhatikan gitu. Sehingga seringkali juga kalau survei itu dilakukan ketika situasi emosi masyarakat tertentu terjadi terhadap pemerintah atau terhadap figur tertentu, ini akan menjadi tidak objektif. Iya, artinya kalau kita mau dianggap bahwa memang ini lebih objektif harus dilakukan oleh survei yang sama dengan cara yang sama dengan orang-orang yang sama dengan survei yang sama. Kalau di dalam metodologi survei, kalau Mbak Wi ini longitudinal survei di dalam satu periode waktu yang agak lebih panjang. Oke, Pak Andreas, ini saya mencoba mengutip pernyataan beberapa orang PDIP. Ada Hendrawan Supratikno yang mengatakan bahwa soal reshuffle itu sudah dibahas pada saat mereka ngomong soal kabinet, bukan secara khusus soal reshuffle, tapi saat kabinet itu juga sudah dibahas. Bahkan Dwi Rialativa juga mengatakan beberapa pembantu Jokowi JK perlu diganti. Masinton Pasaribu bahkan mengatakan menyebut inisial. Gimana Bang Andreas menanggapi ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah respon dari situasi yang ada di publik juga gitu. Artinya teman-teman ini kan juga bukan orang yang hanya duduk di belakang meja atau di DPR di Senayan sana, tapi kalau mereka juga mendengar ke masyarakat dan dibahas di rapat kabinet di tingkat partai sebetulnya. Di partai secara khusus memang ya belum ada pembicaraan khusus, tapi saya kira ini kita menghargai wilayahnya presiden gitu ya di dalam melihat mengevaluasi kinerja dari pemerintahan dari kabinet yang dibentuk. Nah, sehingga memang ya apabila memang PDI Perjuangan diajak bicara, tentu kita sangat siap untuk membicarakan ini. Tentunya. Dan tentunya PDIP juga akan memberikan masukan sebagai partai pendukung tentunya. Ya, apabila Presiden mengajak kita bicara dan kita siap untuk memberikan masukan, ya diminta maupun tidak diminta pun kita bisa memberikan. Tetapi tentu kita menghargai benar apa yang menjadi wilayah kerja Presiden dalam hal ini. Mbak Wi, tanggapannya soal ini? Iya. Jadi menurut saya memang sudah seharusnya dan sewajarnya bahwa Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan itu melakukan relasi yang betul-betul sinergis ya. Jadi bagaimana mengelola kekuatan pendukung utamanya itu yang harus menjadi pekerjaan. Tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa. Karena bagaimanapun juga koalisi ya yang ada di pemerintah dan koalisi yang ada di parlemennya harus paralel. Tapi seringkali kan ini kan apa yang menjadi pernyataan partai pendukung PDIP dalam hal ini juga seringkali berbeda dengan itu makanya mengapa saya mengatakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi gitu ya tidak boleh separate, tidak boleh seolah-olah ada dikotomi seperti itu. Jadi ini adalah kader yang diusung, kader yang didukung, kader yang tentunya gitu ya jangan sampai menimbulkan katakan apapun dari pernyataan-pernyataan para elit di PDI Perjuangan membuat delegitimasi bagi Pak Jokowi. Oleh karena itu ini saatnya
saatnya Pak Jokowi harus proaktif untuk internally dengan partai itu, meskipun dia bukan ketua umum, bagaimanapun juga harus gitu ya mengatakan sesuatu, terus menjaga komunikasi, sinergi dan sebagainya, meyakinkan kepada PDI Perjuangan, khususnya di elit-elitnya itu, bahwa dia adalah leading party di KIH. Sebagai leading party, bagaimana kalau hubungan Pak Jokowi dengan katakan gitu ya PDI Perjuangan khususnya dengan Bu Mega tidak sinergis, tidak harmonis. Bagaimana sebagai leading party dia akan mengatakan atau melead gitu ya, memimpin KIH. Itu masalah besar menurut saya. Nah, Bang Andreas, ini terkait soal ini. Apakah menurut PDIP memang perlu ada beberapa pembantu presiden yang di-reshuffle? Ya, kelihatannya seperti itu, dalam arti bahwa ya di dalam performance ekonomi tentu kalau kita lihat perkembangan terakhir ini dengan harga-harga yang tidak menentukan, karena rakyat itu sederhana gitu, artinya apapun yang dikerjakan pemerintah, tapi mereka mengukur apa yang dia rasakan di dalam ini kan, apa hidup sehari-hari ini gitu. Oke lah, pemerintah mengatakan bahwa ini di dalam jangka panjang, ya termasuk soal pencabutan subsidi BBM, tetapi harus ada kompensasi yang diberikan kepada rakyat yang mereka juga bisa merasakan ya tidak bahwa kebijakan pemerintah itu justru tidak mengancam kehidupan mereka. Rakyat jangan dibiarkan susah terlalu lama. Gitu. Nah ini penting. Itu hanya di bidang ekonomi saja ya, sebetulnya? Ya itu salah satu yang saya kira yang paling dirasakan oleh rakyat itu pertama itu adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Ini kalau di bidang ekonomi termasuk Menko Kesranya juga itu bidang ekonomi. Nggak ada Menko Kesra sekarang. Iya, yang mengurusin kesejahteraan. Artinya di sini tentu di bidang indikator-indikator ekonomi yang kita ini sehari-hari. Yang mengurus secara langsung kesejahteraan masyarakat itu. Nah kemudian juga kalau kita perhatikan ya lingkaran-lingkaran pembantu terdekat di dalam presiden ini, saya kira ini penting. Kayak sekretaris kabinet gitu. Untuk ya menjaga performa pemerintah gitu. Ada beberapa hal yang saya kira ya contoh yang kasus-kasus yang menurut saya yang sebenarnya tidak perlu terjadi, ini menjadi beban. Apa contohnya? Ya terakhir misalnya soal Kepres itu, terus kemudian ya soal mobil itu. Jadi informasi-informasi yang disampaikan kepada presiden itu harus valid gitu. Nah ini penting, dan ini siapa yang bertanggung jawab di sini gitu. Kalau kita lihat misalnya dari kasus seperti kemarin ketika debat soal Kapolri dan yang lain, ini sebenarnya berawal dari lingkaran-lingkaran yang mensuplai informasi yang tidak pas gitu pada presiden, sehingga mengambil keputusan juga ya kelihatan ya seolah-olah presiden di dalam posisi yang tidak perform, tidak agak ragu-ragu, padahal sebenarnya persoalannya jelas gitu. Nah ini penting gitu. Ya gimana Mbak? Iya, ini memang agak terkesan ada kerumitan tersendiri ya. Jadi Pak Jokowi kerumitan dalam koordinasi di internal. Ini awalnya kan memang Pak Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Jokowi juga didukung dengan sangat luas oleh relawan yang menamakan dirinya rupa-rupa itu. Ada Projo, Seknas dan sebagainya itu. Nah, itu bukan tanpa konsekuensi menurut saya. Sehingga ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden, apa yang terjadi? Sekarang ini kompetisi bagaimana merebut hati Pak Jokowi. Tapi ini kan mengelola negara. Menurut saya tidak boleh amatiran gitu loh. Oleh karena itu Pak Jokowi sekarang sudah saatnya menata ulang semuanya gitu ya, supaya tidak ada terkesan ada dusta di antara mereka kan gitu ya. Tentunya Pak Jokowi tetap memprioritaskan bagaimana kehadiran dari peran penting dari PDI Perjuangan. Itu harus menjadi prioritas utama. Iya, pada saat yang bersamaan juga tetap secara umum kepada publik, tidak hanya pada Seknas Projo, tidak itu relawan, itu selesai khusus sampai pemilu. Nah sekarang ini betul-betul untuk rakyat sudah tidak bisa dibedakan. Tapi untuk menghantarkan dan terus gitu ya menjaga istilahnya pemerintahan Pak Jokowi, tentunya
Pak Jokowi butuh kekuatan politik konkret. Tapi, Mbak Wi, ini kalau kita bicara bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah untuk rakyat secara keseluruhan, artinya apa yang menjadi pandangan masyarakat saat ini itu juga mestinya harusnya diperhatikan oleh Presiden tentunya. Lah ini antara lain adalah masyarakat publik itu menangkap adanya hubungan yang kurang harmonis antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Ini selesaikan menurut saya. Jangan menjadi rumor politik. Ini tidak bagus menurut saya. Selesaikan di internal bahwa kalau memang ada nawaitu yang utuh dari PDI Perjuangan untuk bagaimana pemerintahan Pak Jokowi JK yang didukung sejak awal itu, katakan gitu, nanti husnul khotimah sampai 2019, mau tidak mau ya memang harus utuh dukungannya. Kalau kita bicara soal bahwa PDIP itu sebagai partai pendukung itu harus diprioritaskan, demikian juga rakyat luas gitu. Ketika hasil survei taruhlah ini memang belum longitudinal survei gitu. Tapi pada satu masa masyarakat sudah mengatakan bahwa reshuffle itu harus dilakukan, dan PDIP juga mengatakan bahwa ada pembantu-pembantu presiden yang mungkin harus diganti. Bagaimana menurut Anda Jokowi harus bersikap? Ini bagus sekali. Jadi satu sisi Pak Jokowi ini RI 1, jadi Presiden Republik Indonesia. Sisi yang lain PDI Perjuangan pendukung utamanya. Tentu ada pendukung di KIH juga. Jadi yang harus diperhitungkan. Pengusung dan pendukung. Nah, iya, pengusung dan pendukung. Ya. Sekarang tidak pengusung lagi, pendukung sudah sekarang. Pengusung untuk pemilu. Satu sisi ada masyarakat luas. Jadi menurut saya bagaimana membagi konsentrasi, mengelola kekuatan yang ada tadi itu dengan meletakkan leadership Pak Jokowi. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi itu memberikan keyakinan pada PDI Perjuangan, siapapun yang dipilih itu tidak ada penolakan dari PDIP. Karena ini semua ditujukan kepada untuk rakyat. Dan rakyat diyakinkan juga bahwa pilihan-pilihan tadi adalah atas nama gitu ya, kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat. Jadi itu bukan kepentingan pendek, hanya memuaskan PDI Perjuangan karena orangnya, bukan itu. Jadi memang saya setuju Bu Mega selalu memikirkan negara bangsa. Lah kalau itu halnya tunjukkan konkret gitu ya. Kalaupun ada katakan gitu ya kritisisi terhadap 1, 2, 3 dari pembantunya presiden yang kemungkinan bukan orangnya PDI Perjuangan, menurut saya itu harus dilakukan secara objektif. Dan yang penting pilihan presiden itu jangan sampai salah pilih, artinya betul. Memang dia ada bekerja. Check and recheck. Jadi kalaupun ini ada layersnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya preferensi, that's okay menurut saya, itu otoritas dari Pak Jokowi. Tapi sebagai second ini istilahnya opinion, itu PDI Perjuangan juga berhak mengatakan no, this is not tentu dengan alasan-alasan. Iya, tentunya dengan alasan-alasan itulah. Oleh karena itu akhirnya nanti mengerucut pada pilihan yang memang tidak kontradiksi, bisa dipertanggungjawabkan baik secara integritas, secara kompetensi, secara kapasitas dan leadership. Nah, itu yang harus menjadi persyaratan. Mbak Wi, kalau kita bicara soal reshuffle itu, mestinya ada tolak ukur tadi dikatakan. Tolak ukur. Ada tolak ukur, tentunya juga ada waktu. Sebagai waktu beradaptasi untuk penggantinya tentunya. Supaya hasil yang diharapkan juga lebih optimal seperti itu. Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan? Iya. Yang paling penting dan ditunggu publik adalah memang bukan kesewenang-wenangan dari seorang presiden ya mengganti begitu saja. Tapi presiden kalau di eranya SBY itu punya UKP 4. Jadi ada landasannya atas dasar apa seorang menteri diganti. Kita sering ada dengar rapot merah, ada segala macam kan? Betul. Nah, itu yang harus dibuat oleh Pak Jokowi sehingga ada landasan yang sangat rasional, objektif karena menteri-menteri harus mengikuti memenuhi kriteria yang sudah dibuat dan ternyata diketemukan bahwa ini tidak hanya kontradiksi tapi substansinya sudah melenceng dan sebagainya berdasarkan rapor tadi itu. Kalau pertimbangan seperti itu dijadikan satu rujukan, menurut saya sangat kuat. Kalau menurut Mbak Wis, untuk pemerintahan kita saat ini punya hal seperti itu nggak sih? Itu yang kemarin kan UKP 4 itu dibubarkan. Ada staf kepresidenan sekarang yang dipimpin oleh Pak Luhut.
bahkan Pak Jokowi membuat katakan mungkin tim yang bisa atau melalui Seka atau melalui Pak Luhut untuk mengevaluasi, mereview bagaimana kinerja kabinet dalam hampir 7 bulan ini. Apa yang sudah dilakukan, katakan kalau tidak sampai utuh ya tidak ada masalah, cuman paling tidak itu ada peletakan batu pertama dan arahan gitu ya, mengarah kemana itu udah jelas. Kalau dulu kan di zaman pemerintahan Pak SBY, maaf kalau kita membandingkan gitu. Harus dibandingkan memang untuk melihat bagus tidaknya itu. Kita tahu setiap kali UKP 4 menyatakan bahwa kementerian ini penilaiannya seperti apa, kita tahu gitu. Dan kita juga akan terus melakukan evaluasi, terus memperhatikan kinerjanya. Kalau sekarang nampaknya memang tidak itu yang terlihat, luput. Menurut saya itu yang luput dari apa istilahnya konsentrasi Pak Jokowi untuk ketika mengatakan kita bentuk kabinet kerja. Lah pastinya Pak Jokowi sudah punya reserve bahwa kabinet kerja tadi itu ada yang mengevaluasi, ada divisi yang mengevaluasi tentang itu atau institusi yang mengevaluasi tentang itu, sehingga dalam 3 bulan pertama 100 hari itu bisa mengatakan sesuatu. Dan bahkan kalau sudah 6 bulan pertama tidak on the right track tadi itu, mestinya ini berdasarkan kesempatannya sudah cukup. Iya, sayang sekali itu yang ketinggalan ya, luput dari ininya Pak. Kalau menurut PDIP sendiri, pemerintahan Jokowi JK saat ini seperti apa? Ya, artinya kalau kita perhatikan harus ya secara fair kita katakan bahwa Pak Jokowi dalam proses learning by doing juga gitu. Dalam arti bahwa ya, tapi kalau learning by doing-nya kelamaan juga, ya, kasihan juga nanti. Gitu. Dalam arti bahwa ini ada periode peralihan gitu. Dan juga kalau kita perhatikan dari segi ya ketatanegaraan maupun khususnya di dalam pembiayaan proses pemerintahan dan pembangunan, ini juga memang mengalami masa periode transisi gitu. Kalau sebelumnya kan semua perencanaan itu kan disusun secara anggarannya, dari segi penganggarannya kan disusun oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga perlu ada penyesuaian gitu. Cuman, sekarang ini kan mulai masuk bulan Januari, sini udah mulai. Kalau misalkan pemerintahan Jokowi JK ini learning by doing, terus juga kalau seandainya pembantunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Wi, ada yang masih tingkatnya elementary misalkan seperti bukan itu. Pemula ya. Ini jadi gimana? Artinya kalau elementary ya tinggal di rumah aja. Nggak maksudnya gini, dalam arti bahwa ya ketika menjadi menteri, ketika menjadi DPR, ketika menjadi apapun posisi-posisi yang penting yang sangat itu, dekat dengan presiden, dalam posisi terlalu lama, belajar lah, penyesuaian itu penting gitu ya. Berapa lama penyesuaian menurut Anda? Itu tadi saya kira tadi kita bicarakan sebelumnya. Waktu 6 bulan itu waktu yang pas lah gitu, sampai dengan paling kurang dari setahun lah. Artinya kalau dalam 6 bulan pemerintahan Jokowi JK ini, beberapa pembantunya dinilai memang selama 6 bulan ini tidak menunjukkan perform yang baik. Saya kira itu tadi yang seperti tadi yang Mbak Wi sampaikan, ya pertanyaannya ya selama ini ada tidak yang menilai itu gitu secara secara objektif gitu. Di internal istana maksudnya. Tentu di lingkaran pemerintahan dong. Tetapi apapun yang terjadi, tentu rakyat juga melihat gitu. Nah ini yang saya kira dalam posisi seperti ini, saya kira ya dengan segala hormat dan respect pada Pak Jokowi sebagai presiden, tentu beliau perlu memperhatikan dan mendengarkan dari segala macam aspek, sehingga lebih cepat lebih baik di dalam memperbaiki hal-hal yang selama ini dinilai kurang gitu. Kalau kita lihat tadi misalnya tingkat kepuasan, ini penting, ini perlu gitu, karena kalau dia bergerak di bawah 50% secara teoritis itu sebenarnya suatu performa yang ya perlu secepatnya diperbaiki. Itu menurut Anda, dan itu juga mungkin sikap PDIP ya? Ya, saya kira dalam hal ini ya ini secara umum pun bisa kita lihat gitu. Ketika suatu pemerintahan itu kinerja atau tingkat kepuasan dari publik terhadap pemerintahan itu di bawah 50%, saya kira ini warning awal gitu. Dalam arti bahwa ya lebih cepat diperbaiki itu akan lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Artinya kan sebetulnya survei ini meskipun itu dalam situasi tertentu ingin mengatakan bahwa Anda bekerja untuk kita rakyat. Artinya
Kalau kita tidak puas, Anda harusnya apa namanya? Introspeksi seperti itu Ya sebetulnya. iya dong, ini negara demokrasi terbuka seperti ini, apapun yang dikerjakan itu kayak memang tadi kan sudah kabinet ini kabinet kerja. Ya kerja untuk siapa? Masa kerja buat apa? Dan itu harus ada tolak ukurnya tentunya. Justru itu kan tolak ukurnya itu kan apa yang dirasakan oleh rakyat, masyarakat. ya, oleh masyarakat. Itu saya kira hukum publik seperti itu gitu. Yang tidak bisa kita tolak. Gitu. Apa yang mungkin patut kita khawatirkan kalau seandainya ini harapan banyak orang reshuffle dilakukan karena ada apa namanya yang tidak perform lah seperti itu. Apa yang Anda khawatirkan kalau ini tidak segera dilakukan? Iya, jadi ini Pak Jokowi akan disandra oleh para menterinya yang tidak perform, yang tidak tahu, dan hanya menimbulkan kontroversial gitu ya. Perdebatan di ranah publik ini sangat tidak mengenakan. Tentunya segera setelah dilantik Pak Jokowi itu kan berani sekali gitu ya. Berani untuk mengatakan bahwa BBM naik. Tidak ada dalam pemerintahan ini yang baru dilantik dalam hitungan hari sudah menaikkan BBM. Ini pemberani sekali menurut saya. Lah, keberanian seperti itu yang membuat akhirnya Pak Jokowi mengalami dukungan yang menurun. Nah, dukungan yang menurun menurut saya wajar saja. Di Amerika pun Obama itu tidak selalu tinggi. Tapi ketika Obama itu merasa dirinya mulai menurun, itu kecap itu ada. Jadi kebijakan-kebijakan yang lalu memperbaiki tadi itu istilahnya Pak Andreas, itu dilakukan segera mungkin. Jadi Pak Jokowi harus tangkas, harus merespon secara secara piawai apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi menteri-menteri yang kontroversial, menteri-menteri yang tidak ternyata gitu ya, tidak menjadikan legitimasi Pak Jokowi itu bagus, itu sudah harus selesai. Dan Pak Jokowi juga harus berani mereshuffle. Apalagi dianggap ini tidak prospektif nih menteri memang. Kalaupun ditunggu sampai 2019 sama sekali tidak prospektif, itu sudah harus di-delete lagi. Mbak Awi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Terima kasih banyak.